Selamat datang, penjelajah waktu. Pernahkah kamu mendengar bisikan para dewa di balik badai? Atau jejak raksasa yang terukir di pegunungan? Di lekuk waktu, kita akan membuka lembaran kuno dan mengungkap cerita-cerita yang membentuk peradaban. Bersiaplah, karena mitos lebih dari sekadar dongeng, tempat kita membongkar lapisan-lapisan sejarah yang telah lama terkubur. Hari ini, kita akan membahas salah satu bab paling kelam dan kontroversial dalam sejarah kolonial Indonesia. Kerja Rodi atau kerja paksa yang digagas oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Narasi yang kita kenal selama ini sangat jelas. Ribuan, bahkan puluhan ribu rakyat Jawa dipaksa bekerja, diperbudak, dan mati demi pembangunan proyek raksasa Jalan Raya Post-Growth Post-Tweak yang membentang dari Anyer hingga Panarukan. Jalan yang membentang lebih dari 1.000 km itu dijuluki Jalan Kematian karena korban jiwa yang sangat tinggi. Namun, bagaimana jika kami katakan kepada Anda, berdasarkan arsip dan dokumen kolonial, bahwa secara administratif, proyek kerja Rodi ini bukanlah murni perbudakan? Bagaimana jika terungkap bahwa, setidaknya di atas kertas, Daendels mengalokasikan upah atau pembayaran untuk para pekerja tersebut? Inilah skandal yang akan kita telusuri. Mengapa kebijakan pembayaran ini hampir tidak pernah sampai ke tangan rakyat, dan bagaimana fakta ini justru mengungkap sisi kejam lain dari sistem kolonial yang terorganisir. Siapkan diri Anda, karena kita akan merobek tirai mitos dan fakta tentang tragedi pembangunan Jalan Raya Pos, konteks historis, Sang Marsekal Besi, dan Jalan Raya Pos. Untuk memahami kontroversi pembayaran ini, kita harus mundur ke tahun 1808, ketika Herman Willem Daendels tiba di Batavia. Ia adalah seorang figur revolusioner Belanda yang berorientasi Prancis dan dikenal dengan gaya kepemimpinan yang sangat otoriter dan keras. Ia dijuluki Marsekal Besi. Kedatangan Daendels ke Nusantara bukanlah untuk berdagang, melainkan untuk mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris. Pada saat itu, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) telah bangkrut dan wilayah kekuasaan mereka telah diambil alih oleh Republik Batavia, sebuah negara boneka Prancis. Tugas utama Daendels adalah membangun infrastruktur pertahanan militer secepat mungkin. Proyek yang paling mendesak dan ambisius adalah Jalan Raya Pos. Tujuannya bukan hanya untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi, tetapi yang utama adalah mobilisasi pasukan dan logistik dengan cepat dari ujung barat Anyer ke ujung timur Panarukan, Pulau Jawa. Pembangunan jalan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, hanya sekitar 1 tahun di medan yang sulit, melewati hutan, pegunungan dan rawa-rawa, membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar. Mengandalkan tenaga kerja sukarela atau pasar buruh bebas adalah hal yang mustahil dalam waktu sesingkat itu. Maka, Daendels menggunakan instrumen yang sudah ada dalam sistem feodal Jawa yang diperkuat VOC, kerja paksa atau Vierplak diensten layanan wajib. Di bawah komando Daendels, efisiensi menjadi segalanya, dan kemanusiaan adalah harga yang harus dibayar. Jalan itu memang selesai, namun dengan korban jiwa yang diperkirakan mencapai puluhan ribu, sebagian besar meninggal karena kelaparan, penyakit, dan kelelahan ekstrem. Inilah narasi yang kita kenal, narasi tentang perbudakan yang brutal. Mengurai istilah kerja Rodi versus perbudakan, penting bagi kita untuk memahami perbedaan teknis antara kerja Rodi verplichtdensten dan perbudakan. Slavernage dalam konteks hukum kolonial saat itu. Perbudakan adalah kondisi di mana seseorang dianggap sebagai properti milik orang lain, dapat dibeli, dijual, dan tidak memiliki hak hukum atas dirinya sendiri, termasuk hak atas upah. Meskipun perbudakan formal masih ada di Hindia Belanda pada masa itu, kerja Rodi secara definisi berbeda. Kerja Rodi adalah sistem layanan wajib, di mana setiap pria dewasa dari suatu desa diwajibkan oleh penguasa lokalnya untuk menyumbangkan tenaganya untuk proyek-proyek publik seperti jalan, jembatan, irigasi, atau benteng selama sejumlah hari tertentu dalam setahun. Secara tradisional, ini adalah bagian dari kewajiban feodal seorang subjek kepada rajanya. Ketika Daendels menjalankan proyek Jalan Raya Pos, ia memperluas dan mengintensifkan sistem kerja wajib ini hingga melampaui batas-batas kemanusiaan. Proyeknya mengharuskan ratusan orang bekerja dalam waktu yang jauh lebih lama, di luar wilayah desa mereka, dan dalam kondisi yang mematikan. Meskipun secara teknis pekerja masih dianggap warga negara dengan kewajiban feodal, bukan properti, brutalitas pelaksanaannya membuatnya setara dengan perbudakan. Namun, disinilah letak skandalnya. Ketika Daendels menjalankan Vierplaatsdiensten berskala besar ini, dia secara formal tidak mengklaim proyek ini sepenuhnya gratis. Bukti alokasi pembayaran
Kebijakan di atas kertas inilah inti dari klaim kontroversial ini. Dokumen-dokumen dari era Daendels menunjukkan bahwa ia, sebagai administrator yang terpusat dan berorientasi efisiensi, mengeluarkan instruksi yang mengalokasikan dana untuk pembayaran tenaga kerja yang dikerahkan. Untuk proyek Jalan Raya Pos, Daendels menyadari bahwa memaksa seluruh penduduk bekerja tanpa imbalan sama sekali akan memicu pemberontakan yang lebih luas dan mengganggu produksi pangan yang juga ia butuhkan. Oleh karena itu, ia menetapkan semacam sistem ganti rugi atau upah, meskipun jumlahnya mungkin sangat kecil, terutama jika dibandingkan dengan kerja keras yang dilakukan. Bagaimana alokasi ini bekerja? Sistem kontrak Daendels tidak mempekerjakan rakyat secara langsung. Dia menjual atau memberikan kontrak pembangunan jalan kepada para bupati pejabat lokal atau priayi di sepanjang rute. Dana kompensasi dalam anggaran atau kontrak-kontrak tersebut. Daendels mengalokasikan sejumlah dana yang dimaksudkan sebagai kompensasi atau uang lelah bagi para pekerja yang mereka kerahkan. Dana ini diserahkan kepada para bupati sebagai penanggung jawab proyek di wilayah masing-masing. Tujuan resmi, secara resmi, alokasi dana ini dimaksudkan untuk menutup biaya makanan, akomodasi sementara, atau upah bagi pekerja, terutama mereka yang harus bekerja jauh dari desa mereka. Salah satu catatan historis yang mendukung klaim ini adalah perintah Daendels yang menegaskan bahwa pembangunan jalan harus dibayar, meskipun ia juga memberikan tekanan yang sangat besar untuk segera menyelesaikan proyek. Kebijakan ini merupakan upaya Daendels untuk mempertahankan citra bahwa pemerintahannya masih menjalankan praktik Verplichtdienst dan Yangsa, layanan wajib yang berhak atas kompensasi, bukan perbudakan murni yang melanggar hukum dan etika. Jadi, faktanya adalah uang itu ada, dana kompensasi telah dianggarkan, dan diserahkan ke sistem administrasi lokal. Namun, inilah awal dari tragedi sesungguhnya, korupsi dan eksploitasi, jembatan antara kebijakan dan kenyataan. Jika Daendels telah mengalokasikan dana, mengapa para pekerja yang sering digambarkan seolah-olah mereka adalah budak tidak pernah melihatnya? Mengapa tragedi kelaparan dan kematian tetap terjadi? Jawabannya terletak pada skandal korupsi dan struktur kekuasaan feodal Jawa. Penyaluran dana kompensasi ini sepenuhnya berada di tangan para bupati dan jajaran priayi bangsawan lokal yang bertindak sebagai kontraktor dan pelaksana di lapangan. Ini adalah sistem yang telah lama dipupuk oleh Foch. Penguasa Belanda memerintah secara tidak langsung melalui elit lokal. 1. Pencurian dana secara institusional. Para bupati melihat alokasi dana dari Daendels bukan sebagai upah untuk pekerja, melainkan sebagai hadiah atau kompensasi bagi mereka sendiri atas kerja keras mereka mengorganisir tenaga kerja. Mereka telah terbiasa menggunakan kerja rodi sebagai hak prerogatif feodal yang gratis. Uang dari Daendels adalah keuntungan tak terduga. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk upah, makanan, dan peralatan seringkali masuk sepenuhnya ke kantong pribadi para priayi ini. 2. Upah diganti rasi dan pengurangan yang keji. Bahkan jika ada pembayaran yang dilakukan, bentuknya sangat jauh dari upah yang layak. Seringkali, kompensasi diberikan dalam bentuk rasi beras minimal. Pekerja hanya diberikan jatah beras yang sangat minim dan tidak memadai untuk menopang tenaga yang mereka keluarkan. Pembayaran dalam bentuk pengecualian pajak. Sebagian kecil pekerja mungkin diberikan pengecualian dari land rente pajak tanah atau kewajiban lainnya, yang bagi priayi lebih murah daripada memberikan uang tunai. Penyaluran yang tidak transparan dan korup ini memastikan bahwa bagi pekerja yang berada di titik terendah rantai komando, kebijakan pembayaran Daendels tidak ada artinya. Mereka tetap dipaksa bekerja di bawah ancaman hukuman fisik, tanpa makanan yang memadai, dan tidak menerima upah yang dijanjikan. 3. Eksploitasi ganda. Situasi ini menciptakan eksploitasi ganda. Eksploitasi kolonial. Daendels menerapkan tekanan brutal dan tenggat waktu yang tidak masuk akal. Eksploitasi feodal. Para priayi lokal menindas rakyat mereka sendiri untuk memenangkan hati Daendels dan mencuri dana kompensasi. Kematian massal yang terjadi selama pembangunan Jalan Raya Pos sebagian besar disebabkan bukan hanya oleh kerja keras, tetapi oleh kelaparan dan penyakit yang timbul karena ketiadaan logistik dan upah yang seharusnya dibayarkan oleh para priayi yang korup. Jadi, kontradiksi yang kita telusuri terjawab. Secara kebijakan administratif, ada alokasi pembayaran. Secara praktik di lapangan, pembayaran itu dicuri, dan penderitaan rakyat setara, bahkan lebih buruk daripada perbudakan murni, korban jiwa, dan warisan kekelaman. Angka kematian yang pasti sulit diverifikasi, tetapi perkiraan konservatif menyebutkan puluhan ribu. Warisan dari skandal ini sangat penting bagi pemahaman kita tentang kolonialisme. Kebijakan tanpa pengawasan adalah bencana,
Kebijakan Dandes yang terburu-buru dan otoriter, yang hanya berfokus pada hasil tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, menciptakan celah besar bagi korupsi yang merenggut nyawa. Sistem lebih kejam dari individu. Meskipun Dandes adalah seorang tiran yang brutal, sistem yang memungkinkan bupati mencuri upah para pekerja yang kelaparanlah yang mengubah kerja Rodi menjadi sebuah genosida kecil. Jalan Raya Pos, yang menjadi simbol modernisasi awal di Jawa, selamanya akan dikenang sebagai jalan kematian, sebuah monumen bagi efisiensi yang dibangun di atas penderitaan yang tak terbayangkan. Kesimpulan dan makna sejarah. Namun, skandal yang jauh lebih besar adalah dana itu dicuri secara sistematis. Jalan Raya Pos adalah representasi sempurna dari kejahatan sistem kolonial. Sebuah kebijakan yang, meskipun secara administratif memiliki alokasi sumber daya, dieksekusi dengan kebrutalan dan korupsi yang tak tertandingi, mengubah kewajiban menjadi kematian massal. Pada akhirnya, bagi rakyat yang bekerja, rasa sakit, kelaparan dan kematian yang mereka alami tidak memedulikan label hukum. Dibayar atau tidak, itu adalah neraka yang brutal. Narator atau host mengubah nada menjadi lebih mengajak. Bagaimana pendapat Anda tentang fakta ini? Kami ingin mendengar perspektif kritis Anda. Jika Anda merasa informasi ini penting dan membuka wawasan, tolong tekan tombol suka sekarang juga. Dan yang paling penting, tulis komentar di bawah. Terakhir, pastikan Anda sudah berlangganan subscribe dan nyalakan notifikasi. Karena kami akan terus membongkar skandal-skandal sejarah lainnya yang mungkin belum pernah Anda dengar. Sampai jumpa di episode berikutnya.